Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman, yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun sekitaran jam 2 sampai jam 4 pagi dini hari? Tahukah Anda terbangun saat tengah malam atau sepertiga malam merupakan kode bahwa Allah menginginkan kita mendapatkan berbagai kebaikan dan rahmat-Nya? Dalilnya adalah sebagai berikut. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang terbangun dari tidurnya pada malam hari, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berkata, ya Allah, ampunilah aku, atau dia memanjatkan doa. Hal tersebut, istighfar maupun doa itu akan dikabulkan. Kemudian jika dia berwudu lalu mendirikan sholatnya tersebut akan diterima di sisi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Arti kalimat la ilaha illallah dan seterusnya adalah tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, hanya Dia, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan miliknya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Suci Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Maha besar Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Inilah keutamaan yang hanya diperuntukkan bagi orang terbangun tengah malam dari tidurnya, kemudian dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita harus peka atas kode yang telah Allah berikan. Kode berikutnya agar lebih maksimal kita bangun malam adalah, kemudian jika dia berwudu lalu mendirikan sholatnya akan diterima di sisi Allah. Saat orang sulit bangun untuk mengerjakan sholat tahajud, Allah berikan kenikmatan kepada kita untuk bangun malam tanpa sengaja dengan mendirikan sholat malam. Masih ingat tentang 4 keistimewaan sholat tahajud yang tidak didapatkan pada sholat-sholat lainnya? Yaitu, pertama, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas akan dibimbing Allah supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja ada yang mengganggu, ingin menyingkirkan, menyudutkan, Allah yang tolong langsung tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi juga langsung dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran, surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Quran Al-Isra ayat 78, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 79, artinya, dan pada sebagian malam hari bersembayanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 80 berbunyi, artinya, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dalil dari hadis,
tentang keutamaan sholat tahajud, sholat malam. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat pada waktu itu meminta kepada Allah kebaikan perkara dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti memberikannya kepadanya, dan waktu itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Berbagai macam keistimewaan berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulullah bila kita bisa bangun di sepertiga malam dan bisa mengisinya dengan berzikir dan juga mendirikan sholat malam. Sholat tahajud hukumnya sunnah, tapi apabila dilakukan Allah akan angkat derajat kita ke tempat yang terbaik. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu, Imam Syafi'i pun pernah mengatakan bahwa doa saat tahajud bagaikan anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Allah telah beri kita kesempatan untuk bisa terbangun di tengah malam agar kita mendapatkan 4 keistimewaan tersebut, termasuk kemungkinan doa yang langsung tembus tepat mengenai sasaran atau diijabah. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini saat terbangun di tengah malam atau sepertiga malam. Doa dan harapan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.